Semua katakan haleluya. Wow. Sekali lagi, semua katakan haleluya. Kalau katakan haleluya itu jangan malu-malu. Semua katakan haleluya. Beri kemuliaan semua bagi Tuhan Yesus. Ya, ini adalah boleh kencengin dikit. Ini adalah minggu terakhir di bulan April. Ya, kita punya tema kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Wait upon God. Sedap, bahasa Inggris kan? Ya, wait upon God. Menanti-nantikan Tuhan. Di minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama bagaimana kita pada saat menanti-nantikan Tuhan, kita ada buah yang kita dapat, yaitu buah keselamatan. Ada juga menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat buah kedua adalah kita mempunyai iman dan ketekunan. Nah, di minggu terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, buah upah yang kita dapat yang terakhir di bulan April ini adalah kekuatan baru. Katakan amin. Kekuatan baru. 2, 3. Amin. Kita mendapatkan kekuatan baru. Saya tidak akan khotbah lama kayak minggu lalu. Minggu lalu saya khotbah, saya kaget. Totonya udah 1 jam. Itu khotbah terlama saya sepanjang hidup. Oke, karena nanti kita ada acara coaching klinik untuk worship leader dan singers. Jadi bagi para teman-teman yang suka nyanyi, punya hati ingin jadi singers dan jadi worship leader, nanti jam 7 jangan pulang dulu, kita ada coaching klinik ya Jefferson. Tahan, jangan pulang dulu. Kita akan belajar nyanyi dari Pendeta Lewi Kantiandago. Semangat semua? Oke, kita akan buka dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ini firman Tuhan untuk tema menanti-nantikan Tuhan yang terakhir di bulan ini, bulan April. Oke, Yesaya 40 ayat 31, yang sudah dapat katakan haleluya. Yes, saya undang untuk menghormati dan menghargai firman Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama, saya saja yang bacakan. Saudara bisa baca di tempat masing-masing. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat sore ini. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat. Apapun yang hamba-Mu perkatakan itu semua dari-Mu. Dalam nama Yesus berikan kefokusan bagi seluruh jemaat Hagai. Biarlah ada berkat yang mereka dapat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes, menanti-nantikan Tuhan di minggu terakhir ini. Dan tema kita untuk minggu ini adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat upah, yaitu upahnya adalah kekuatan baru. Amin. Kekuatan baru, kekuatan yang baru. Pada saat kita terus menanti-nantikan Tuhan, kita ada kekuatan yang baru yang kita bisa dapat. Di minggu pertama sampai minggu ketiga, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan dengan berbagai proses yang ada. Dan saat ini saya ingin sedikit menjelaskan dengan proses yang baru. Bagaimana pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada jangka waktu yang harus kita lakukan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Menanti-nantikan Tuhan itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Menanti-nantikan Tuhan itu kita perlu namanya kesabaran. Amin. Nah, ada beberapa
yang ingin saya jabarkan tentang menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan ada 3 poin, yaitu pertama dibutuhkan iman. Amin. Yang kedua, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita membutuhkan kesabaran. Setuju dong? Dan yang ketiga, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati itu berbicara bagaimana kita terus mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Pada saat kita merasa bahwa kita hanya milik Tuhan, kita mau ikut maunya Tuhan, disitulah kita punya kerendahan hati. Pada saat engkau dihianati, pada saat engkau banyak orang memfitnah engkau, biarlah engkau mempunyai kerendahan hati untuk memaafkan. Enggak, saya punya jabatan sebagai manajer. Enak aja, dia cuman pelayan Tuhan, saya harus minta maaf dia yang salah. No. Seperti Tuhan Yesus punya kerendahan hati. Dia memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Tapi ada yang menarik. Saya sering waktu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya menjelaskan tentang menanti-nantikan Tuhan, bagaimana kita harus sabar memikul salib sampai nanti kita membuat dapat sesuatu berkat, happy ending, tapi kita harus pikul salib. Tapi ada Tuhan memberikan satu poin yang saya sangat bersyukur tentang pola pikir yang berbeda tentang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan identik dengan kita harus terus sabar sampai Tuhan nanti datang. Tapi minggu ini saya punya satu poin yang baru tentang menanti-nantikan Tuhan, yaitu pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, sebenarnya poin yang saya akan jelaskan sekarang adalah kita harus sukacita. Amin. Kenapa saya bilang kita harus sukacita? Karena di poin ini, di sore ini, saya mendapatkan berkat dari Tuhan bahwa menanti-nantikan Tuhan berbicara bagaimana kita sukacita, semangat untuk meyakinkan bahwa sebentar lagi saya akan mendapat berkat yang besar dari Tuhan. Amin. Sebentar lagi saya akan mendapatkan sukacita yang besar dari Tuhan. Saya minggu pertama sampai minggu ketiga saya bicara tentang bagaimana kita harus pikul salib. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus tekun karena upahnya adalah kita mempunyai iman. Tapi di poin yang sekarang, di minggu terakhir, saya mendapat berkat. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Ezra, kamu harus sampaikan ke jemaat di Hagai bahwa pada saat kita menanti-nantikan Tuhan itu berbicara tentang kita sukacita. Amin. Kita sukacita, kita merasakan bahwa Tuhan, saya sudah tidak sabar lagi, apalagi yang akan Engkau berikan di hidupku. Proses apa lagi, mukjizat apalagi yang akan Engkau berikan di hidupku. Kita harus sekarang, hari ini, kita bersama-sama berdoa bahwa menanti-nantikan Tuhan berbicara tentang kita udah tidak sabar untuk mengetahui mukjizat Tuhan apalagi yang akan kita dapat. Amin. Yes. Pada saat kita terus mempunyai pikiran kita kepada Tuhan, berat, ya benar, hidup tidak ada yang enak, tidak ada yang lempeng-lempeng saja, pasti banyak pergumulan. Tapi di sini adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bilang, no Ezra, bukan masalah berat lagi, tapi engkau harus punya pola pikir yang berbeda di minggu terakhir ini adalah menanti-nantikan, kita sudah tidak sabar. Kapan lagi Tuhan memberikan mukjizat kepadaku pada saat sekarang situasi tidak enak, pada saat banyak percobaan ujian yang telah aku lalui sekarang, bahkan yang lagi aku lalui, tapi aku percaya Tuhan, come on, sekarang aku ingin tahu, saya menantikan kemuliaan
firman-Mu ada buat saya hari ini. Saya ingin menantikan bahwa mukjizat-Mu apalagi yang akan saya dapat. Cepat Tuhan, cepat. Saya ingin menyaksikan kepada keluarga saya ingin menyaksikan kepada komunitas saya ingin menyaksikan kepada orang komsel saya bahwa satu hal yang saya inginkan adalah saya melihat mukjizat-Mu lagi, dan saya ingin memuliakan-Mu lagi. Saya ingin memuliakan-Mu lagi Tuhan. Untuk sekarang saya berterima kasih sama Tuhan karena saya mengetahui satu hal, menanti-nantikan Tuhan bukan hanya penderitaan saja, tapi menanti-nantikan Tuhan adalah kita mulai sekarang kita ingin melihat mukjizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semua katakan amin. Pada saat kita mau untuk sabar, kita mempunyai iman, dan kita harus mempunyai kerendahan hati. Contoh, saya pada saat mendengar Tuhan suruh saya bicara ini, saya bilang saya terima kasih Tuhan. Karena itu yang sekarang saya lagi rasakan. Saya lagi menanti-nantikan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya lagi menanti-nantikan Tuhan. Saya yakin dalam nama Yesus, Hagai Ministry ini banyak jemaat yang berdampak dan berbuah dalam nama Yesus. Saya lagi menanti-nantikan Tuhan. Saya sudah tidak sabar melihat kursi-kursi kosong ini dipenuhi. Bahkan saya sudah melihat di handphone saya. Saya bilang saya mau beli 50 kursi lagi dalam nama Yesus. Saya sudah tidak sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja di hidup pelayanan Hagai Ministry. Tapi pertama, pada saat saya sudah sukacita untuk menanti-nantikan Tuhan, saya harus punya iman. Itu iman saya. Dan Bapak Ibu harus mempunyai iman. Pada saat Bapak Ibu sudah percaya bahwa yes, kita satu keluarga, kita bergandengan tangan. Kalau engkau belum berkeluarga, engkau berdoa kepada Tuhan, yes, saya percaya. Sebentar lagi saya akan dipromosikan. Saya akan dipromosikan dalam nama Yesus. Saya akan dipromosikan. Pekerjaan saya akan dipromosikan. Pelayanan saya, saya tidak hanya menjadi easy worship saja Thomas. Engkau akan dipromosikan. Engkau akan jadi pemain drum. Engkau akan jadi worship leader. No. Asal engkau tetap menanti-nantikan Tuhan dengan poin pertama, mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman dulu dalam nama Yesus. Semua katakan iman. Dalam nama Yesus, semua katakan iman sekali lagi. Yang kedua adalah kita harus punya kesabaran. Kesabaran itu penting. Semua colek kananmu atau kirimu yang ada, kalau nggak ada di belakang, bilang, Pak sabar, Bu sabar. Kalau masih muda, Bro sabar. Jefferson sabar, ya sabar ya, sabar. Semua indah pada waktunya Tuhan. Ingat, bukan waktunya kita, waktunya Tuhan dalam nama Yesus. Waktunya Tuhan. Yang ketiga adalah kita perlu kerendahan hati. Biarlah engkau bisa jadi worship leader, engkau bisa jadi pemain keyboard, engkau juga bisa jadi pemain bass, bisa main gitar pula. Biarlah engkau mulai menurunkan. Engkau punya talenta itu ke banyak orang, putra. Jangan engkau simpan sendiri. Pada saat engkau jago di multimedia, engkau pinter edit segala macam, engkau pinter, engkau dapat dari Tuhan, ingat, gratis. Biarlah engkau mulai ajarkan ke orang-orang. Ajarin Rian ke Ibu Gembala. Ini firman Tuhan. Rendah hati. Engkau dapatnya dari Tuhan. Gratis. Rendah hati. Amin. Ketiga poin itu, iman, kesabaran, dan kerendahan hati, itu bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan tanpa penderitaan.
Kita harus benar-benar di akhir zaman ini kita semangat Tuhan. Yes, saya memang sekarang lagi banyak pergumulan. Yes Tuhan, memang biaya pernikahan mahal Tuhan, tapi saya menanti-nantikan berkat-Mu. Amin. Biarpun catering makin naik Tuhan, satu packsnya jadi 250.000. No, saya menanti-nantikan Engkau. Karena saya punya iman, saya sabar, dan saya terus rendah hati Tuhan. Saya yakin mukjizat-Mu nyata dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Mendapat, boleh ditampilkan Thomas, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat, belum ada yang baca. Oke, saya ulang lagi. Tetapi di Yesaya 40 ayat 31 Thomas. Oke, bisa baca di handphone mungkin atau. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat semuanya. Yes, kekuatan baru dalam nama Yesus. Kita semua, saya, kalian semua mendapat kekuatan baru. Saya tidak takut, sebentar lagi bulan Desember Hagai akan ulang tahun. Ulang tahun yang pertama sama bayaran yang pertama. Saya tidak takut, ada kekuatan baru. Mungkin menurut saya 55 juta itu besar, tapi menurut Tuhan kecil. Amin. Karena saya mendapat kekuatan baru. Saya ingin coba jelaskan tentang kekuatan baru. Kekuatan baru di sini mungkin Bapak Ibu sering punya pemikiran adalah ya kekuatan, powerful gitu loh. Kekuatan, tapi sebenarnya kekuatan baru itu bisa juga diartikan waktu saya coba baca-baca, itu kita mendapat kemampuan baru. Dalam nama Yesus, kita dapat kemampuan baru. Mungkin saya dulu adalah seorang karyawan bank. Kerja saya adalah jelas ABCD. Pada saat saya pensiun, saya jadi entrepreneur, pengusaha laundry. Saya tidak tahu apa-apa tentang laundry, tapi percaya saja bukan kekuatan baru, tapi kemampuan baru. Amin. Kita punya kemampuan baru yang kita tidak pernah belajar sebelumnya. Tuhan kasih, Tuhan bilang, Pak Yusa, ini saya kasih kemampuan baru. Karena engkau terus sabar, karena engkau terus rendah hati, karena engkau mempunyai iman. Engkau cuma pelajarin tentang bisnis laundry mungkin 6 bulan, tapi engkau tidak tahu bahwa saya mempunyai proyek yang besar kepadamu. Dalam nama Yesus, semua usahamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mulai kasih kemampuan baru kepadamu. Karena apa? Kita mulai menanti-nantikan Tuhan. Amin. Mungkin engkau cuma sebagai karyawan di salah satu kantor. Engkau cuma sebagai sesuatu, bukan orang yang besar di kantormu. Tapi kalau engkau tetap tekun, engkau terus tekun bersama Tuhan. Dengar baik, ini kabar berita sukacita bagi engkau semua. Engkau akan mulai dikasih kemampuan yang baru dalam nama Yesus. Engkau mulai dikasih kemampuan yang engkau tidak pernah pelajarin. Engkau dikasih sama Tuhan, asalkan engkau terus tekun. Amin. Kemampuan itu juga berbicara tentang bagaimana kita mempunyai daya tahan. Ini berat. Saya udah pernah jelaskan sedikit tentang minggu lalu tentang daya tahan. Tapi ada satu kata dari daya tahan, yaitu yang saya suka adalah kelimpahan. Tuhan itu orang Yahudi, setuju ya? Orang Yahudi itu hitung-hitungannya kuat, Bapak Ibu, kuat. India, Cina kalah hitung-hitungannya sama orang Yahudi. Wah, dia lebih berhitung. Pada saat lu di di firman Tuhan, mata ganti mata, kuping ganti kuping. Maksudnya adalah ada satu hal yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu engkau
harus terus bertahan sampai akhirnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Upah dari situ salah satunya adalah engkau akan mendapat kelimpahan. Engkau mulai mendapat kelimpahan. Mungkin sekarang engkau cuman seorang pegawai biasa, tapi engkau akan mendapat kelimpahan. Engkau mulai dipromosikan, engkau mulai dapat kelimpahan, engkau mulai naik jabatanmu, engkau mulai naik jabatanmu, engkau mulai dapat kekuatan baru, engkau mulai dapat kekuatan baru. Asalkan satu hal, engkau tekun menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini adalah sekarang kita bicara bukan kalian harus nangis-nangis lagi, no. Sekarang sudah waktunya kita melihat sebentar lagi mukjizat Tuhan akan terjadi di hidup kita. Amin. Sebentar lagi mukjizat akan terjadi di hidup kita. Haleluya. Yang kedua adalah menanti-nantikan Tuhan berbicara kita harus bersatu dulu dengan Tuhan. Katakan bersatu. Ya, kita bersatu dulu dengan Tuhan. Ingat, dengan Tuhan. Kata kuncinya dengan Tuhan, bukan dengan pacar. Oke, dengan Tuhan. Pada saat saya sama Adel ingin membuka perintisan HG Ministry ini, kita harus bersatu dulu. Kalau kita nggak bersatu, berantakan ini, bos. Kita harus bersatu dulu. Kalau saya punya iman, punya kesabaran, punya kerendahan hati dan lain-lain, tapi saya berjalan sendiri, saya tidak bersatu dengan Adel, ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang berkat. Kita pada saat kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita harus bersatu dulu dengan Tuhan. Kita harus tahu dulu karakter Tuhan. Apakah karakternya Tuhan mau? Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita tetap setia. Setia terus dalam perkara yang kecil. Setia saja, setia saja. Kalau engkau memang dipercayakan jadi singers, kalau memang pada saat ada iblis bilang, aduh suara kamu jelek, aduh sumbeng, kamu ngomong aja false. Tapi dengar baik, engkau setia saja, engkau tunduk saja sama otoritas dari gembala. Kalau gembala kasih pelayananmu singers, engkau kerjakan dengan baik-baik. Nanti engkau akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru bukan energi, no, tapi tiba-tiba dari suara kamu yang false, Tuhan mulai kasih kekuatan baru, mulai kasih kelimpahan, mulai kasih nada-nada surgawi. Kamu tanpa sadar engkau mulai bisa mempunyai suara yang mulai merdu. Dalam nama Yesus, engkau mulai mempunyai suara yang tinggi. Engkau mulai mempunyai suara yang tidak sumbang. Karena apa? Engkau setia. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bersatu dalam Tuhan. Kuncinya satu adalah kita harus setia. Amin. Kita harus setia. Harus setia. Yang kedua adalah pada saat kita ingin bersatu sama Tuhan, kita harus benar-benar tekun. Amin. Kita harus berdampak. Jangan kita mendapat firman, kita cuma dengar tapi kita tidak praktekkan. Amin. Sering saya ngomong seperti ini. Kita harus bersatu sama Tuhan karena apa? Dunia semakin berat. Ada lagi berita sekarang yang terbaru. Yang terbaru adalah seorang anak umur 4 tahun di daerah Sumatera atau mana, laki-laki, dia bunuh 4, saya bingung, 4 tahun emang bisa ya ngerti gitu ya? 4 tahun tuh berapa sih? Masih kecil banget. 4 tahun tapi dia bisa bunuh mamanya sendiri gitu. Anak umur 4 tahun. Saya rasa gimana ya, dia 1, 2 tahun, 3 tahunnya itu nonton video YouTube kah atau apa? Saya nggak tahu dia punya energi itu dari mana, saya nggak tahu.
Tapi itu sangat membahayakan. Dolar sekarang sudah, rupiah $1 sekarang udah 16 ribuan. Makin tinggi, rupiah makin gak karuan rendahnya. Barang-barang sudah makin naik. Saya 50 ribu itu dulu bisa masak. Sekarang kurang terus. Ya, gitu. Minimal 100 ribu buat masak. Belum nasi, berasnya, semua berat. Tidak ada yang saya rasa gampang. Pelayanan sama, ada pergumulannya. Kalian kerja juga ada pergumulannya. Waktu kalian apply kerja dapat gaji 10 juta, kalian bilang terima kasih Tuhan, ngomong ke orang tua, kita happy. Tapi pada saat menjalankan berat juga. Ada aja dramanya. Ya kan? Pada saat kalian kayak saya jadi pendeta, saya pikir jadi pendeta hidup enak kan, kudus kan? Ya kan, nggak ada. Taunya banyak juga musuhnya. Banyak juga yang gak suka saya jadi pendeta. Saya bingung, waktu saya jadi penjahat gak suka. Waktu saya jadi pendeta gak suka. Terus maunya apa? Waktu kalian mungkin jadi olahragawan, mungkin Thomas mau jadi pemain basket, banyak juga pergumulannya. Kalian yang lagi PDKT sama pacar, seneng banget PDKT, aduh pada saat lagi apa? Dari pertama cuman balas makan MKN, lama-lama mulai meningkat lagi apa? Lagi makan, kamu lagi ngapain? Makin senang. Mulai lagi ada peningkatan lagi apa? Lagi makan, kamu lagi apa? Jangan lupa makan loh. Makin senang, peningkatan. Sampai pada akhirnya kalian bisa pacaran. Pada saat sudah pacaran, kok kayak ngerasa biasa aja ya? Semua gak ada yang gampang. Semua susah Bapak Ibu. Tapi dengar baik. Cuman satu, kita harus bersatu sama Tuhan. Amin. Kita harus bersatu sama Tuhan. Engkau yang sudah berkeluarga, jangan pernah kalian lupakan bahwa iblis sangat militan. Bapak Ibu. Jangan, saya sama istri saya mungkin sekarang panggilnya aku sayang istriku. Begitu sayang sekali saya sama istri saya. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, kita jangan kegeeran. Terus setiap hari kita bertobat dan berjuang. Ya sayangnya, ya. Dan begitu juga dengan kalian, ya. Terus kalau kemarin habis Hagai Camp, Michelle, kamu sangat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terus api itu terus menyala-nyala. Amin. Biarlah api itu terus menyala-nyala. Jaga terus api itu. Ya, jangan sampai ada iblis. Saya tidak tahu itu iblis atau malaikat yang dekat-dekat sama kamu. Tapi kalau terjadi apa-apa, tengking dalam nama Yesus. Biarlah itu menjauh dalam nama Yesus. Kalau itu dari Tuhan pasti menjadi berkat. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Memang paling enak nyindir orang itu di mimbar. Karena firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Mendapat kekuatan baru. Lanjut. Mereka seumpama 2-3. Oh, belum dapat. Oke. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama kecil sekali. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya suka dengan raja wali ini. Kenapa saya suka dengan raja wali ini? Mungkin saya sudah tidak lama lagi. Mungkin Putra boleh maju. Saya suka dengan raja wali ini adalah saya coba riset tentang hewan ini. Sebelumnya saya nggak pernah riset tentang hewan, gitu. Tapi saya coba riset tentang raja wali ini, burung raja wali. Orang sering bilang burung raja wali atau burung elang, sama ya. Tapi dengar baik, tidak ada burung Garuda. Nggak pernah ada burung Garuda, ada yang burung raja wali atau orang bilang elang. Nah, saya coba riset. Jadi burung elang ini atau raja wali, dia itu burung yang mempunyai umur terpanjang
dia bisa mencapai umurnya 70 tahun. 70 tahun, itu panjang. Manusia pun belum tentu sampai 70 tahun. Bams belum tahu, nyampe gak 70? Gak tahu, ya kita gak ada yang tahu hidup orang. Tapi saya juga ngerasa, oh ini hebat juga burung Raja Wali bisa sampai 70 tahun. Nah, tapi dia punya 2 fase Bapak Ibu. Fase pertama adalah dia harus melewati umur dari 0 sampai 40 tahun. Itu fase pertama dia. Sampai umur di 40 tahun, burung Raja Wali dibuat dengan 2 pilihan. Dia mau mati atau dia ingin melanjutkan hidupnya. Kenapa? Karena pada saat di umur 40 tahun, Raja Wali dia punya paruh. Dia punya mulut itu semakin panjang ke bawah. Dia punya paruh. Perhatiin baik-baik. Dia punya paruh semakin panjang ke bawah. Dia sudah tidak kuat untuk matok orang atau matok mangsanya. Yang kedua adalah kukunya semakin panjang. Kalau kukunya semakin panjang, dia tidak bisa mencengkram. Mungkin kalian sering nonton National Geographic, itu dia kan dari atas dia bisa mencengkram sampai ke dalam laut ikan yang besar, cerak gitu. Tapi pada saat umur 40, itu semakin panjang dan cengkramannya sudah tidak kuat lagi. Dan yang ketiga adalah bulunya. Pada saat umur 40 tahun, bulu Raja Wali makin lebat. Dia sudah tidak kuat untuk bergerak, sangat berat. Waktu Desember saya melihat Kosani begitu berat. Dia jalan aja berat, begitu berat. Saya sampai kasihan, kita bareng sama Putra ke Mangga 2. Kita sudah lari, dia bentar kak, begitu berat. Karena pada saat saya nambah 2 kali, Kosandi nambah. Begitu berat, bulunya begitu berat Bapak Ibu. Dia harus ambil keputusan untuk mati atau melanjutkan hidup. Tapi tidak ada yang gampang Bapak Ibu. Pada saat dia harus melanjutkan hidupnya, ada 3 fase proses yang berat yang harus dia lalui. Proses pertama adalah dia harus pakai bulu yang berat itu untuk naik terus paling tinggi ke atas gunung. Dia terus naik ke atas gunung paling tinggi. Pada saat dia sampai di atas gunung paling tinggi, dia harus bikin sangkar. Sangkarnya itu beratnya 700 kilo. Sarangnya itu 700 kilo, begitu besar. Kenapa dia harus naik ke atas gunung tertinggi? Agar seluruh musuhnya tidak mengetahui dia. Pada saat dia sudah bikin sarang begitu besar, dia harus pukul, dia harus hancurkan paruh panjang dia ini ke tembok. Dia harus mulai hancurkan sampai paruh itu lepas. Begitu berat proses itu, dia harus hancurkan terus paruh itu. Tak, sampai hancur. Begitu berat proses itu. Setelah paruh itu hancur, mulai Raja Wali atau elang mempunyai paruh yang baru. Dan dia harus menunggu di mana? Di atas gunung dan di sarang itu. Setelah paruh itu mulai bertumbuh dan kuat, dia harus mengalami proses kedua. Dia harus mulai dengan terpaksa mencopot kukunya yang panjang. Dia harus copot kukunya yang panjang. Saya pernah kebentur kuku kaki saya ke pintu aja udah nangis ya minta ampun. Karena sakit banget, itu kukunya harus dicopot satu-satu dengan paksa. Dengan paksa, begitu menderitanya dia. Setelah di fase itu, setelah dia menderita, kuku-kukunya telah dicopot. Dan dia harus menunggu lagi proses itu untuk apa? Bertumbuh kuku tersebut.
Proses bertumbuh kuku tersebut juga tidak cepat. Dia harus menunggu. Dan pada akhirnya kuku itu mulai bertumbuh dan mulai bagus lagi. Dan fase yang ketiga, dia harus mulai mencopot bulu-bulunya yang tebal. Dia mulai mencopot bulu-bulunya yang tebal itu terus menerus. Begitu sakit satu bulu sakit, maaf kalau saya sangat kasar berbicaranya. Tapi saya pernah mencabut bulu hidung saya. Srek, sakit sekali. Satu lagi, aduh makin sakit. Kata istri saya mulai panjang bulu hidung kamu. Saya mulai dikacang. Aduh sakit banget. Dia harus mencabut bulunya terus sampai bulunya tumbuh kembali. Proses tersebut lamanya adalah 6 bulan. 6 bulan proses tersebut, kurang lebih 160 hari. Bapak Ibu percaya saja sama saya proses ini karena saya sudah baca tadi. Jadi gak usah khawatir, ini benar beritanya. 6 bulan dia proses dari dia punya paru, dia punya kuku kaki, sampai dia punya bulu. Itu proses yang sangat berat. Tapi dengar baik, pada saat semuanya proses dia jalankan dengan sangat menderita, dia menjadi burung yang baru. Dia menjadi burung yang baru. Dan Bapak Ibu tercatat di National Graphic, dia mempunyai tambah umur sampai 70 tahun. 30 tahun dia bertambah umurnya. Tapi di fase itu dia harus memilih, saya harus mati atau saya harus hidup. Pada saat saya harus hidup, saya memilih fase untuk tidak pernah tinggalkan Tuhan sedikit pun. Pada saat engkau lagi terpuruk, banyak dosa yang engkau alami, engkau ngerasa Tuhan, saya sudah tidak layak lagi, saya mati, saya terus bersama dengan setan, saya tidak layak lagi. Itu pilihanmu. Tapi kalau engkau ingin masuk ke fase di mana engkau bertambah 30 tahun lagi, engkau harus mulai percaya sama Tuhan. Pada saat engkau pilih fase bersama Tuhan, itu ada 3 fase yang berat. Engkau sekarang bertobat, tiba-tiba engkau harus menderita, tiba-tiba engkau mulai lagi, mulai diberkati, keluargamu mulai pulih. Tapi engkau tidak tahu, tiba-tiba Tuhan memberikan ujian lagi. Masuk ke fase kedua, di mana engkau harus tarik, engkau punya kuku. Engkau harus hilangkan egomu. Engkau harus hilangkan semua egomu. Engkau harus rendah hati. Banyak orang yang fitnah engkau, banyak orang yang menghina engkau. Engkau harus alami fase itu. Pada saat engkau mengalami fase di mana kukumu harus engkau tarik, dengar baik, sedikit demi sedikit kukumu mulai bertumbuh dalam nama Yesus. Engkau mulai merasakan mukjizat Tuhan. Dan pada saat engkau mulai bertumbuh, Tuhan bilang belum sekarang saatnya, belum sekarang saatnya Bams. Engkau harus mengalami satu fase lagi. Engkau harus mulai rendah hati lagi. Bejana engkau harus mulai dihancurkan lagi untuk menjadi bejana yang baru dalam nama Yesus. Pada saat di fase terakhir ini, di akhir zaman ini, engkau tetap pegang teguh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Beri kemuliaan semua bagi Tuhan. Kita harus mengalami ketiga fase ini. Hidup itu penuh dengan pilihan. Dan pada saat engkau memilih satu, ada risikonya. Engkau memilih satu, ada risikonya. Tidak ada pilihan yang tidak ada risiko.
Pilihannya adalah engkau masih mengikuti Tuhan atau tidak. Amin. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tolong tampilkan Yesaya 40 ayat 31. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam nama Yesus. Pada saat sekarang saya menanti-nantikan Tuhan Yesus. Saya di situasi di mana saya punya kehidupan yang baru. Saya sudah kehilangan pride saya. Pada saat saya ketemu sama teman-teman saya yang lawyer, begitu mewah kehidupan mereka. Pada saat saya cuman berdiam, pada saat saya cuman melihat mereka berbicara, mereka bilang, bro, saya bangga menjadi engkau. Saya bangga kepada engkau. Engkau pikul salib, sekarang engkau jadi hamba Tuhan. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Pada saat itu, di dalam hati saya, padahal saya komplain, Tuhan, begitu enaknya mereka ganti-ganti mobil, begitu enaknya mereka mencari rumah baru. Di saat itu saya mulai bertumbuh, saya mulai, Tuhan, kenapa ada perbedaan? Tapi dengar baik, waktu saya berjalan sekarang, saya berjalan dengan iman. Saya berjalan tidak menjadi lesu. Saya berjalan tidak menjadi lelah. Karena saya percaya semua orang punya struggle-nya masing-masing. Jangan pikir mereka ganti mobil, mereka gak punya masalah. Saya memang punya permasalahan yang berbeda-beda. Tapi waktu mereka bilang, gila ya, gua sekarang tidur harus minum obat tidur. Saya kalau pagi ketakutan. Sekarang saya udah ada satu driver sama satu saya sewa orang TNI untuk jagain saya. Wih, keren juga ya. Keren dilihat orang. Wah, ini orang jagoan nih. Dibukain pintu ada TNI. Saya pagi kita sarapan Indomie goreng pakai cabai rawit, sukacita sekali pakai telur ceplok. Siang kita makan ayam goreng buatan Jackie Chan, ya kan, campur sayur. Itu begitu nimak sama dabu-dabu dia. Kita malam tidur ngorok sampai mereka tidur pakai obat tidur. Gak pernah ada yang sempurna selama kalian masih hidup di bumi ini. Amin. Begitu happy saya sama istri saya. Sama Edrea, Sabtu kita lihat media sosial. Waduh, udah gak karuan lah. Ada yang malam mingguan di Singapura, ada malam mingguan di pada saat kita melihat diri kita, mungkin ada sedikit naif naas banget ya kita ya, tapi tidak. Pada saat kita habis makan buatan saya ayam goreng saus pakai telur ceplok, terus kita buka laptop, kita nonton Netflix, begitu happy kita pakai AC. Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Ya. Percaya saja. Percaya saya suka banget kata-kata ini. Pergumulan, ujian kita ada kadaluarsanya. Amin. Ada kadaluarsanya, puji Tuhan. Pasti ada waktu di mana kita akan mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang Bams untuk maju ke depan. Karena disinilah kelebihan Bams. Saya suka dengan pujian dia. Biarlah Bams selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, bertobat kamu ya. Cepat dong. Kalau di kafe cepat banget larinya. Kalau di sini nggak cepat. Ya, kita ambil waktu bersama Tuhan dalam nama Yesus. Ini bulan terakhir. Berat Bapak Ibu. Berat sekali. Saya juga berat. Habis Hagai Camp, ada lagi ujian pencobaan yang saya alami. Hamba Tuhan juga manusia, tapi waktu saya khotbah ini kepada Bapak Ibu, saya pun diberkati dari khotbah saya. Saya bilang terima kasih Tuhan.
Saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa diproses seperti ini, saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu sakit dulu. Jangan sampai Bapak Ibu jatuh dulu. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami sesuatu yang berat dulu, baru Bapak Ibu lari kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kena penyakit dulu, baru Bapak Ibu lari ke Tuhan. Selagi kalian masih sehat, biarlah engkau muliakan Tuhan. Banyak pengajaran sesat, biarlah kita tetap pakai kacamata kuda. Jangan kita lihat itu semua. Biarlah yang di media sosial terus mereka berkelahi, tapi biarlah kita terus dekat sama Tuhan. Kita semangat buat menanti-nantikan Tuhan. Kita melihat mukjizat Tuhan hadir terus di hidup kita dalam nama Yesus. Percaya Tuhan hidup dalam nama Yesus. Amin. Kita ambil waktu bersama Tuhan. Jangan lihat ke kanan ke kiri. Kita fokus ke Tuhan. Sendiri, personal dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya kalah hari ini. Kuatkan saya Tuhan. Hari ini saya kalah Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Hari ini saya kalah Tuhan. Ampuni saya. Saya jatuh dalam dosa. Tuhan bilang di hati saya, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Ayo kita bangkit bersama. Kita bangkit bersama. Tuhan mengasihi kalian. Kalau Tuhan bisa merubah hati saya, kalau Tuhan bisa merubah sifat saya sekarang, saya yakin Tuhan bisa merubah sifat kalian. Asalkan kalian mulai buka hati kalian dan berikan Roh Kudus masuk. Izinkan Roh Kudus masuk, jangan keraskan hatimu. Biarlah izinkan Roh Kudus masuk. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Minta pertolongan hanya satu, kepada Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Mengiringmu seumur hidupku. Yes. Masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk memuliakan-Mu. Semuanya katakan amin. Mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Yes. Pikiranku, haleluya, kehendakku. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan padamu. Amin. Terima kasih. Harapanku hanya di dalam-Mu. Oh, amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan
mulai, Bapak Ibu harus buka hati dan biarkan Roh Kudus masuk ke hatimu. Tuhan berbicara di hatiku, dan harus saya katakan kepada kalian, Tuhan ingin sekali masuk ke hatimu, tapi begitu sempit, begitu kuat, begitu keras hatimu. Tuhan mengasihimu, tapi Tuhan tidak bisa masuk ke dalam hatimu karena begitu keras hatimu. Izinkan Tuhan hari ini untuk masuk ke dalam hatimu. Izinkan Tuhan untuk memproses hidupmu. Percaya saja sama Tuhan, yakin sama Tuhan, yakin saja sama Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini kau harus yakin sama Tuhan. Engkau sudah ke kanan, tapi tembok. Engkau sudah ke kiri, tapi laut. Engkau sudah ke depan, tapi ada ombak yang begitu besar. Sore ini Tuhan bilang, engkau sudah tidak bisa kemana-mana lagi, nak. Anakku, engkau sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Engkau harus buka hatimu sore ini. Biarlah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Biarlah Tuhan sekarang yang mulai bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan mulai bekerja. Yes, dalam nama Yesus, betul. Ya, biarlah Tuhan mulai bekerja. Mulai yes. Amin, dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima kasih. Masuk dalam rencanamu Bapa. Terima kasih. Pikiranku, Amin. kehendakku, ku serahkan padamu. Yes, Lord. Harapanku Hanya padamu. hanya di dalam-Mu. Dalam nama Yesus. Ku kan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Dalam nama Yesus. berjanamu untuk memuliakan. Bagi engkau yang ingin didoakan, bisa kau taruh tangan kau di dada sekarang. Saya ingin berdoa buat kalian. Yes. Terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Dengar baik, Tuhan berbicara pada saya hari ini dalam nama Yesus. Jangan pernah engkau minder, jangan pernah engkau takut. Dalam nama Yesus, engkau percaya saja Tuhan akan mengangkatmu. Jangan engkau melihat orang yang lebih baik darimu sekarang. Dengar baik, setia saja, engkau akan dibuat Tuhan naik dalam nama Yesus. Terus setia saja, jangan engkau mulai minder, itu iblis. Jangan engkau mulai minder, itu iblis. Setia saja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi saudara yang telah duduk di sini. Engkau harus melepas pengampunan hari ini dalam nama Yesus. Engkau harus melepas pengampunan dalam nama Yesus. Pada saat engkau mulai melepas pengampunan,
Berkat mulai tercurah bagimu. Engkau boleh berbohong kepada seluruh manusia, tapi engkau tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Tuhan tahu sampai ke dasar hatimu. Engkau harus lepas pengampunan. Kepahitanmu dalam nama Yesus mulai hari ini musnah dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu bagi kami. Oh begitu besar. Terima kasih Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus hadir di tempat ini. Terus jaga kekudusan. Terus pikul salib. Terus bersama Tuhan. Setia terus. Dengar baik. Tuhan sangat mudah untuk memberkati kalian. Tapi Tuhan melihat bagaimana ketekunan kalian dalam nama Yesus. Terus tekun bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.